Dan lebih jauh kita akan berbincang bersama Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional yang tengah berada di Taipei saat ini. Dan kita sudah terhubung secara virtual. Selamat siang, Prof. Selamat siang Pak Ando dan pemirsa Berita TV. Ya baik, Prof. Aryawan. Ini kita lihat akibat tekanan krisis pasar global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini secara mendadak begitu menangguhkan tarifnya kepada sebagian besar negara dalam rentang 90 hari. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan keputusan dari Trump ini? Ya, artinya pemirsa Berita TV bahwa kalau kita lihat eskalasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Donald Trump ini sudah mulai mendekati tahap negosiasi dengan beberapa pihak, dan beberapa negara itu sudah diberikan penundaan ya, sekitar 120 hari atau sekitar 3 bulan untuk bisa melakukan review terhadap tarif yang dikenakan oleh Donald Trump ke negara-negara, kecuali China. Dan memang ini kalau dilihat Trump mengenakan tarif ini, penundaan tarif ini kepada negara-negara yang mau beritikat baik terhadap Amerika Serikat. Kalau kita lihat retaliasi dari China untuk membalas dengan memperlakukan tarif yang cukup tinggi ke Amerika, ini yang akan memicu perang dagang. Jadi artinya Amerika akan tetap standing point-nya untuk mengenakan tarif, dan China akan membalas. Nah, ini tentu akan menimbulkan efek yang ada. Nah, untuk Indonesia sendiri memang kalau kita lihat dari data yang ada, surplus neraca perdagangan kita baik migas dan non migas itu memang cukup besar dengan Amerika Serikat, karena Amerika menjadi salah satu mitra strategis yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat produk-produk kita yang ada di pasar Amerika seperti elektronik, crude palm oil, tekstil, dan peralatan-peralatan yang lain, itu cukup punya efek yang cukup besar untuk Indonesia. Artinya memang kita lihat karena Kementerian Perekonomian Pak Prabowo sudah mengirim utusan ke Amerika Serikat untuk bisa melakukan renegosiasi tarif yang ada. Dan kita lihat akan efeknya sampai sejauh mana, karena penundaan ini kan dari yang 34% menjadi 10%, tapi berlaku 3 bulan. Nah, ini yang membedakan kita dengan China. Kalau China kan akan dikenakan sampai dengan 125% untuk tarifnya. Ya. Demikian. Nah, itu dia. Ini kan di satu sisi kita lihat ada angin segar bahwa penundaan tarif Trump ini ditunda dalam waktu 90 hari ke depan gitu ya. Tetapi ada pengecualian seperti tadi, bahkan di Cina itu tarif ini ditetapkan mencapai 125%. Cina sebagai mitra dagang terbesar RI ini tentunya akan sangat berpengaruh begitu ya. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia terkait dengan hal ini dari pandangan Anda, Prof? Iya, yang ketiga adalah Pak Presiden Prabowo dan segenap kementerian tentu kan sudah melakukan upaya atau langkah yang ada. Ada 3 paling tidak yang ingin dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengirimkan tim untuk melakukan renegosiasi dengan Amerika Serikat, dan tadi Pak Menlu menyampaikan sedang menunggu untuk jadwal yang ada. Saya pikir tetap harus bergegas karena ini waktunya terus berjalan. Yang kedua adalah hilirisasi SDA, karena pemerintah sedang melakukan hilirisasi dalam semua sektor. Dan yang ketiga adalah salah satunya dengan memperluas diversifikasi market kita, baik ekspor dan impor ke beberapa negara anggota. Termasuk kita akan menjadi member daripada BRICS. Nah, tentu Indonesia sedang menjalin relasi untuk kemitraan dagang kita dengan negara-negara anggota BRICS dan mungkin negara-negara lain di Timur Tengah, dengan Turki kan seperti Pak Presiden sudah di Turki, kemarin ke beberapa negara-negara yang lain. Nah, kita lihat kemitraan mana, sejauh mana apa yang dilakukan. Karena setiap negara itu kan memiliki pola masing-masing untuk melakukan treatment terhadap tarif yang dilakukan oleh Trump. Kalau kita lihat seperti Sekjen Partai Komunis Vietnam, Mr. Tolan, ketika tarif Trump diberlakukan, dia langsung menghubungi Amerika Serikat untuk melakukan renegosiasi yang ada. Jadi kita lihat apakah sejauh mana Indonesia sudah melakukan tindakan apa dan apa yang akan dilakukan. Saya rasa kita tentu tetap harus melihat, karena ini adalah mitra strategis dan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kita harus punya playing field yang baik gitu untuk menjalin relasi baik blok barat dengan blok timur. Nah, namun kalau analisa Anda ini seperti apa Pak terhadap perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang ya kita lihat memang semakin memanas begitu?
Ya, memang kan kalau filosofinya free trade itu kan perdagangan bebas, ya kan, dengan pengurangan tarif tanpa hambatan baik barang ataupun jasa. Artinya ada free flow barang dan jasa baik dari satu negara ke negara lain dengan teks yang rendah. Akan tetapi free trade itu masanya sudah hampir berakhir, karena negara yang memiliki superpower, kekuatan sumber daya yang besar akan head to head, state to state atau country to country untuk melakukan renegosiasi tarif dengan beberapa negara yang lainnya. Jadi seperti Amerika Serikat, dia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang hebat, dia akan melakukan renegosiasi menjadi game changer, karena Trump ingin menjadi game changer di dunia tanpa memperdulikan mungkin aturan WTO yang ada. Artinya dia ingin menggunakan instrumen itu untuk mengenakan tarif. Contohnya kepada Kanada sudah dikenakan, Meksiko, dan puluhan negara terutama yang anggota BRICS dikenakan banyak tarif. Artinya ini akan sistemnya menjadi country to country atau state to state bernegosiasi. Nah, China yang juga kalau kita lihat statement dari Presiden memiliki sumber daya yang cukup besar dan negara yang cukup besar, negara yang sangat besar, juga akan melakukan negotiate itu. Artinya head to head-nya ini sebetulnya gajah dengan gajah nih antara Amerika Serikat dengan China. Nah, sementara Indonesia yang menjadi ikutan tentu harus cantik bisa memainkan peran yang ada di sektor perdagangan internasional. Walaupun kita menjadi member daripada BRICS, tetapi kita juga lihat karena Amerika Serikat di dalam neraca perdagangan migas dan non migas kita menjadi salah satu yang terbesar, kita harus punya kemitraan yang juga baik. Dan jangan lupa karena Indonesia terikat banyak perjanjian perdagangan internasional dengan banyak negara, baik yang sifatnya state to state, baik yang sifatnya bilateral atau regional group dengan state, ya kan, seperti ASEAN dengan China, ASEAN dengan Jepang, ASEAN dengan India, Korea dan sebagainya, Australia, itu harus dioptimalkan. Jadi Indonesia sebagai part of ASEAN harus bisa mendorong negara-negara anggota ASEAN, anggota G20 untuk bisa melakukan bargain atau negosiasi dengan negara-negara seperti yang ada di Amerika Serikat. Jadi negara anggota BRICS ini kan salah satu negara-negara kumpulan negara yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Ada China, ada Rusia, ada India, ada Indonesia. Ini sebenarnya kalau menjadi satu union yang kuat akan bisa menghadapi Amerika Serikat. Tapi sejauh mana? Karena Trump kan ingin memainkan tarifnya dia untuk bisa menghit ke negara-negara yang ada. Jadi ini menjadi PR besar untuk Indonesia. Kita juga harus jelas positioningnya seperti apa. Kita juga harus bisa memaksimalkan, mengoptimize perjanjian dagang dengan seluruh kemitraan dagang yang ada, baik di Asia, Eropa maupun negara-negara anggota Timur Tengah maupun Afrika. Dan kita juga harus bisa memiliki perhatian kita kepada pengusaha-pengusaha lokal. Karena banyak pengusaha lokal, UMKM di Indonesia yang kita butuhkan untuk didukung. Sehingga ini memperkuat jati diri bangsa. Memang Pak Prabowo sudah membentuk BP dan Antara. Tujuannya adalah menghimpun investment, supaya investment ini bisa kita escalate, supaya kita bisa redealing dengan beberapa negara yang lain. Karena kan mengelola dana yang hampir sekitar 14.500 triliun. Tapi saya yakin pemerintah sudah mengupayakan secara maksimal, bahkan Pak Presiden sudah turun langsung dengan memanggil beberapa pihak kemarin dengan sebelum beliau ke luar negeri memanggil para ekonom, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia untuk bisa mendukung program yang ada dilakukan oleh pemerintah yang ada. Demikian. Betul. Ya, jadi sekalipun memang Indonesia tergabung dalam BRICS begitu ya, namun tetap kita harus mengerti positioning dan juga tetap paham begitu terkait dengan hal ini begitu ya, bagaimana kita juga bisa melihat bahwa Amerika sebagai mitra dagang yang luar biasa juga buat kita. Ya baik, selanjutnya Prof. Aryawan, ini bagaimana Anda melihat risiko terkait dengan dumping dari negara lain, khususnya Cina yang masih saling realisasi tarif dengan Amerika Serikat begitu masih sangat tinggi. Nah, apakah akan ada risiko banjir produk impor yang di dumping kian meningkat begitu dengan semakin hilangnya tanda-tanda rekonsiliasi Amerika Serikat Cina? Ya, this is a good question. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat China itu kan seperti sekarang EV-nya begitu kuat. Saya tahun lalu berangkat ke banyak negara dari China dan memang kita lihat EV-nya di China dengan auto driving-nya sudah melanglang buana sampai ke Indonesia. Lalu Vietnam juga membanjir produknya di Indonesia dengan EV-nya, electric vehicles. Nah, dengan adanya tadi pertanyaan mengenai dumping,
Sebetulnya Indonesia memiliki banyak instrumen untuk bisa mengamankan sektor dagang internasional yang ada di kita. Salah satunya adalah dengan anti-dumping law, dengan countervailing duty. Kalau ada negara mengenakan dumping, kita bisa mengenakan subsidi atau bea untuk bisa menyeimbangkan produk yang ada di Indonesia, sehingga produk Indonesia tidak tergerus dengan produk yang ada di luar negeri ketika masuk ke Indonesia. Lalu kita juga bisa mengutamakan anti-subsidi. Kita bisa mengupayakan dengan adanya safeguard, menyetop produk yang ada, ya kan, dengan menggantikan produk lokal. Kalau itu dilihat membahayakan produk nasional yang ada di Indonesia. Artinya instrumen pengamanan yang ada ini bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mensecure sektor hukum dagang yang ada di kita. Dan itu harus dilakukan. Karena setahu saya negara-negara seperti Brasil atau Turki pernah, tadi pertanyaannya kan dengan China ya. Ketika banjir produk dari China, barang dan jasa dari China, mereka pernah men-stop sementara sampai dengan pemulihan ekonomi nasional, pemulihan sektor politik dan hukum nasional, sehingga produknya itu bisa masuk. Karena kita ingin produk lokal itu ditimbulkan. Kita ingin produk-produk kelapa sawit kita, mesin kita, pakaian jadi kita ingin produk lemak dan minyak nabati kita itu leading. Sehingga kita bisa bersaing dengan produk yang ada di luar negeri. Dan yang paling penting adalah dengan konstelasi yang ada, Indonesia jangan didrive oleh banyak kekuatan dari luar. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang besar, harus memiliki standing untuk bisa menjadi game changer, untuk bisa menjadi upcoming leader dari beberapa negara yang ada. Sebetulnya bagus dengan kita masuk ke dalam anggota BRICS karena Indonesia ada di dalam listed negara-negara yang memang cukup besar untuk bisa bergabung dengan Rusia, India, dan China. Tetapi memang tadi yang saya sampaikan, Amerika juga tidak akan bergegas diam. Ya kan, dia pasti akan mengenakan instrumen-instrumen tarif yang ada. Saya rasa konstelasi ini harus dipetakan semua sehingga baik dumping maupun tindakan-tindakan yang lain yang mengancam sektor hukum dagang di Indonesia harus diupayakan sehingga Indonesia bisa counterback, bisa menjadi game changer atau bisa menjadi pemain di ekonomi internasional. Ya, Indonesia harus bisa counterback gitu ya untuk bisa jadi game changer begitu. Prof Aryawan, ini semakin menarik perbincangan kita, tapi sepertinya kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Investor Market Today akan segera kembali usai jeda. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam ada. Iya. Ada tarik apa saja sih? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita satu bersatu menginspirasi. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia. Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita satu bersatu menginspirasi. Ya, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today, pemirsa, dan masih bergabung bersama kami Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Prof, kita masih bahas terkait dengan tarif Trump ditunda, Indonesia harus apa? Ya, Indonesia ini kan menjadi satu dari 57 negara yang terkena tarif reciprocal Trump dengan besaran 32%. Nah, melalui penundaan ini, Indonesia hanya akan dikenakan tarif sebesar 10% begitu seperti negara lainnya. Dengan manuver Trump ini, Anda melihat bisa jadi peluang dan tantangan begitu bagi Indonesia. Seperti apa? Ya, dengan adanya jeda waktu yang ada, dengan adanya penundaan tarif yang ada, istilahnya Trump itu kan pause, ditunda 90 hari. Artinya kita memiliki waktu 3 bulan untuk bisa melakukan renegotiate dengan Amerika Serikat yang ada. Karena Amerika Serikat menyampaikan bahwa
negara-negara yang mau berunding duduk dengan Amerika akan diberikan satu penundaan tarif yang ada. Nah, saya rasa kita punya chance dengan turun sampai dengan 10%, bahkan mungkin lebih untuk kedepannya, menjadi win-win solution untuk kita bisa bergaining dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Amerika juga memiliki beberapa proyek yang ada di Indonesia. Dan kita punya kemitraan yang baik, hubungan yang sangat strategis dengan Amerika Serikat. Ya kan, dengan misalnya dengan free trade zone-nya kita yang ada di Batam, lalu ada beberapa free trade lain yang mungkin Amerika Serikat juga akan melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Artinya peluang yang ada itu kita harus sajikan tim negosiator pemerintah untuk bisa melihat apa peluang Amerika yang bisa masuk pasarnya ke Indonesia. Sehingga nanti Amerika Serikat juga akan bisa melihat benefitnya. Karena ini kan renegotiate harus mutual buat kedua belah pihak, baik Indonesia dan Amerika Serikat. Kita harus mensajikan segala data, files yang memungkinkan Amerika Serikat untuk bisa mengetahui bahwa Indonesia menjadi mitra strategis. Itu yang pertama. Kedua adalah kita harus menyampaikan roadmap peta dagang kita ke dunia atau ke Amerika, bahwa Amerika Serikat menjadi mitra yang sangat penting untuk Indonesia. Seperti misalnya kalau kita lihat produk-produk perikanan laut itu kan cukup besar yang bisa masuk pasarnya ke Amerika, lalu produk-produk seperti peralatan mekanis, olahan daging, dan juga karet misalnya, itu menjadi unggulan di Amerika dan konsumen Amerika juga membutuhkan. Jadi kita bisa sampaikan kepada pihak US bahwa Amerika, Anda juga membutuhkan local product di Indonesia yang market value-nya cukup besar di sana. Peminatnya konsumen itu juga cukup besar. Makanya ini yang harus dinegosiasikan dan ini menjadi peluang selama 90 hari yang ada. Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan juga tim yang terkait akan dikirim ke sana untuk melakukan negosiasi ini. Dan yang pasti kalau ditanya, apa upaya hukum bagi negara-negara lain yang terkena dampak dari Trump? Ini tentu bisa cerita yang lain. Kenapa? Karena WTO memiliki dispute settlement body yang tentu tidak mudah untuk bisa men-treat Amerika seperti men-treat negara yang lainnya. Jadi ini yang kita lihat bahwa Amerika ya kan dengan WTO rules yang kemungkinan di bypass, ini yang juga akan menjadi question mark bagi beberapa negara yang ada. Tetapi Indonesia tidak usah masuk ke area itu menurut saya. Indonesia tim renegosiasi pemerintah hanya fokus untuk apa yang bisa dilakukan sektor barang dan jasa yang menjadi produk unggulan kita ke Amerika Serikat, sehingga menjadi bargaining power yang cukup baik untuk kita bisa masuk produknya ke Amerika. Dan sebaiknya Amerika juga mendapat keuntungan yang ada. Demikian Pak. Ya, artinya bahwa memang Indonesia memang harus bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa Indonesia cukup, atau Amerika juga perlu Indonesia seperti itu ya, Prof. Nah, Prof, pemerintah Indonesia ini tentu harus memanfaatkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif impor resiprokal Amerika Serikat untuk menyusun kerangka kerjasama dengan negara-negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan Gedung Putih. Nah, apakah solidaritas regional yang kuat ini akan memperkuat posisi tawar ASEAN secara kolektif begitu? Ya, betul, itu peluang yang sangat baik. Kenapa? Karena Indonesia sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa kepala negara dari negara-negara anggota ASEAN. Manfaatkan momentum Indonesia as a part of ASEAN untuk bisa negotiate dengan negara seperti Amerika Serikat. Karena kalau mungkin Indonesia state to state dengan Amerika mungkin akan didengar. Tetapi kalau kita tetap melakukan upaya sebagai bagian dari ASEAN untuk menegosiasi dengan Amerika, itu pasti lebih didengar karena itu mewakili seluruh negara-negara lebih kuat begitu ya. Manfaatkan juga lebih kuat. Manfaatkan juga Indonesia sebagai part of ASEAN dengan keanggotaan di BRICS bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Manfaatkan Indonesia yang gabung di dalam SEPA, di dalam trade international agreement yang lainnya untuk bernegosiasi dengan Amerika. Jadi Indonesia ini sebetulnya banyak kemitraan yang strategis dengan banyak negara, tetapi kita belum banyak mengoptimize menurut saya. Artinya yang kita bisa lakukan adalah kita manfaatkan baik yang state to state
baiknya regional group dengan state, baik yang multilateral untuk bernegosiasi dengan Amerika. Karena Amerika itu kan tentu kalau bicaranya dengan sekumpulan trade union pasti akan berbeda dengan one to one dengan negara. Tetapi saya yakin ini sudah dipikirkan oleh pemerintah, makanya tim sudah dikirim di sana. Nanti kita lihat akan hasilnya. Tapi kita berharap rakyat Indonesia akan menunggu karena ini kan dampaknya pasti akan meluas dengan adanya tarif ini, layoff, ya kan, penutupan pabrik dan beberapa dampak ini juga pasti akan punya dampak yang besar. Kita lihat industri perhotelan sekarang cukup kena dampak. Ini yang makanya kita harus bergegas, ya kan, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk Indonesia sendiri. Baik, Prof. Aryawan, ini kerangka kerjasama apa yang dibutuhkan dengan negara kawasan sebelum melanjutkan negosiasi dengan Gedung Putih? Ya, jadi kerangka kerjasamanya itu kan kita sebetulnya di ASEAN punya AEC ya, ASEAN Economic Community. Kita juga di situ ada blueprintnya ada di AEC itu. Bahkan ASEAN sudah kerjasama dengan China. Ada ASEAN loh, ada ACFTA, kita punya ACFTA yang bisa kerjasama dengan China untuk melakukan diskusi juga dengan China. Ya kan? Bahkan Indonesia sendiri walaupun ini tidak mudah bisa menjadi bridge builder, menjadi penjembatan karena Indonesia sih cukup baik sebenarnya hubungan dengan keduanya. Dengan China kita sudah pasti baik karena kita anggota BRICS. Dengan Amerika sebenarnya kita punya kemitraan yang juga cukup baik. Nah, artinya kalau Indonesia bisa menjadi penengah yang baik, bridge builder yang baik untuk bisa berdialog juga dengan China, menurunkan eskalasinya, bisa berdialog dengan Amerika Serikat untuk menurunkan eskalasinya, itu pasti saya yakin akan bisa digabungkan seluruh kepentingan yang ada. Tetapi ini balik lagi tidak mudah. Dan ini dibutuhkan expertise, dibutuhkan dukungan dari kita rakyat Indonesia kepada tim negosiator di sana dan juga permanent representatif kita yang ada di sana. Dan kita juga punya kan permanent representatif yang ada di WTO, di UN, ambassador kita yang ada di luar negeri. Kita mohon dukungannya untuk bisa betul-betul mendukung pemerintah dalam kaitannya dengan negosiasi ini supaya nanti dampaknya tidak meluas. Karena tarif ini banyak dampak-dampaknya. Seperti Vietnam yang cukup kuat aja akan melakukan renegosiasi. Kita kalau dibilang bisa kuat melawan Amerika ya tentu dalam sektor apapun ya tentu kita harus melihat hitungannya. Karena dari sisi data-data yang saya lihat dari 2003, 2024, sektor migas dan non-migas ini memang punya peranan yang sangat penting untuk Amerika Serikat termasuk China. Jadi kita kalau bisa menjadi bridge builder buat kedua belah pihak untuk Amerika dan China, saya rasa bukan tidak mungkin dan memang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, ya, Prof. Kalau kita lihat dari sisi kepastian berusaha, ini dunia usaha melihat apapun kebijakan tarif Trump saat ini pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif tambahan gitu ya. Ditambah fluktuasi pasar global tetap terjadi. Nah, apa stimulus yang kira-kira perlu dilakukan pemerintah dalam jangka waktu singkat ini, Prof? Ya, Pak Presiden kan saya dengar di rilisnya akan meningkatkan produk import seperti agrikultur dari Amerika Serikat ke Indonesia. Saya rasa pemerintah sudah melonggarkan lah, artinya beberapa produk yang dari Amerika yang sulit masuk, ya kan, gandum, kedelai itu bisa masuk ke Indonesia dengan tentu tarif yang berimbangnya. Negosiasi ini yang menurut saya stimulus yang bisa didorong, disampaikan, didengar oleh pihak Amerika Serikat supaya Amerika Serikat memberikan juga dukungan kepada tarif yang dikenakan kepada Indonesia. Dan tentu dengan adanya stimulus yang tadi seperti Pak Ando sampaikan dengan meningkatkan import produk Amerika, tentu kita akan juga bisa mendapatkan tarif yang lebih baik seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia kepada Amerika. Jadi prinsipnya adalah Indonesia akan men-treat Amerika dengan tarif yang baik, dengan meningkatkan import produk agrikultur dan produk-produk lainnya dengan baik, tetapi kita juga minta dukungan, kita juga mendorong supaya Indonesia masuk produk barang dan jasanya pun juga diperlakukan sama. Kan ada prinsip dalam hukum perdagangan internasional, equal treatment, ya kan, ada most favored nation, ya kan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum dagang internasional itu yang menurut saya perlu dipakai, bahwa setiap negara itu harus melakukan treatment produk barang dan jasa yang cukup baik dari beberapa negara. Jadi memang saya lihat nih war-nya dalam tanda kutip ini kan sebetulnya Amerika Serikat dengan China. Kita tuh ikutan aja sebetulnya. Tetapi kalau kita bisa memberikan tadi seperti yang disampaikan stimulus yang ada dengan peningkatan import dagang dari Amerika ke Indonesia,
produk-produk kita yang sulit pun juga sudah bisa masuk ke pasar Amerika, saya rasa kita bisa mendukung pengusaha-pengusaha lokal kita dengan baik, dan kita juga bisa menjadi game changer ya, menjadi bridge builder buat kedua belah pihak maupun beberapa negara yang membutuhkan dukungan dari Indonesia. Karena biar gimana pasti Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi besar, market value-nya juga cukup besar, dan kita juga pasti mendukung untuk bisa produk ini berkolaborasi dengan Amerika. Iya, kalau Seperti kita lihat engineering, energi, ya kan, itu kan juga salah satu keunggulan dari Amerika yang akan ditingkatkan kan untuk bisa masuk produknya ke Indonesia, ya kan. Tetapi juga ini ada realokasi pembelian lah, dan juga kita berikan insentif fiskal dan non fiskal supaya import dari AS itu juga bisa memiliki daya saing ekspor yang ada. Artinya insentif fiskal non fiskal pun juga bisa diberikan, dan pemerintah saya yakin sudah menyampaikan surat, setahu saya Pak Airlangga sudah menyampaikan surat ke Sekretaris Perdagangan Internasional maupun ke Trump untuk bisa dilakukan renegosiasi yang ada. Saya rasa ini terus dikemukakan, didorong baik melalui organisasi internasional, melalui kenegaraan, melalui embassy kita untuk bisa mendapatkan penurunan insentif yang baik dengan Amerika Serikat. ya. Pak Ando. Ya, nah Prof. Aryawan, ini kita tahu memang Presiden Trump agak unik begitu ya. Trump menyatakan memang bahwa semua negara di dunia ini bergantung kepada negaranya dan meminta kebijakan-kebijakan yang diakui Trump. Negara tersebut mengemis kepada Amerika Serikat untuk melonggarkan kebijakan begitu. Nah, dengan kondisi ini apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada AS, sekalipun memang kita ketahui bahwa Indonesia dengan Amerika sebetulnya hubungannya cukup baik sih, tapi bagaimana caranya agar tidak terlalu ngemis begitu kepada Amerika Serikat? Anda menilai seperti apa? Ya, itu stylenya Donald Trump ya. Kalau saya lihat sebagai presiden Amerika, ibaratnya dia memegang palu yang hit terlebih dahulu, sehingga mau nggak mau orang lain akan ikut kepada alur permainan dari Donald Trump. Itu adalah style masing-masing kepala negara. Dan ingat saya tadi kan banyak beredar di video, Presiden China pun atau pimpin kepala negara dari China pun juga menyampaikan bahwa China tidak akan mengganggu negara lain. Tetapi kalau itu sudah masuk ke wilayah kedaulatan mereka, ya ibarat layaknya mereka satu tembok besar China, dan seluruh rakyat China pun juga akan mendukung kebijakan China untuk melakukan pengenaan teks yang sama. Jadi kita berhadapan kepada negara-negara yang penganut proteksionis seperti Amerika di eranya Trump, yang tidak sepenuhnya liberalis, untuk melindungi, untuk mendukung kepada janji kampanyenya, yaitu adalah American First. American First. Jadi kalau kita lihat memang segala produk barang dan jasa yang diutamakan adalah Anda boleh bekerja sama dengan Amerika dengan catatan menggandeng pengusaha lokal yang ada di Amerika dan menjadikan Amerika salah satu mitra yang strategis. Kalau tidak untung untuk Amerika, ya mungkin get off gitu. Artinya itu adalah polanya dia menjadi leader di negaranya. Nah, tetapi buat negara lain mungkin tidak semuanya bisa menerima tindakan yang ada. Makanya inilah poin besar. Inilah PR besar sebenarnya untuk Indonesia untuk bisa menghadapi pola-pola yang ada yang sama. Nah, makanya manfaatkan perjanjian regional, bilateral, multilateral. Indonesia juga harus mengirim banyak pelobi internasional in terms of positive words pelobi internasional yang bisa melobi kepentingan nasional bangsa Indonesia di negara lain supaya Indonesia itu bisa safe untuk produk-produk barang dan jasa yang ada di kita. Karena yang namanya perang fisik itu sudah tidak lagi hanya seperti Rusia dan Ukraina, tetapi perang yang seperti mengancam tarif akan banyak terjadi ke banyak negara yang memiliki kekuatan sumber daya yang besar. Mereka akan dengan mudah mengenakan tarif ke negara yang kecil. Yang dirugikan adalah negara-negara tentu yang kecil, bahkan yang terbelakang. Jadi ibaratnya seperti lomba lari antara pelari ya kan dengan yang mungkin tidak biasa lari gitu, atau orang dewasa diadu dalam satu ring dengan anak kecil yang tidak berimbang misalnya. Artinya ini tidak head to head. Amerika bekerja sama dengan negara Kamboja misalnya atau negara-negara lain yang kecil yang tidak equal to equal dengan dikenakan tarif yang ada. Nah, prinsip hukum perdagangan internasional, Pak Ando dan rekan-rekan, bahwa kita tahu itu salah satunya kalau kita lihat dari Frank Garcia harus mengutamakan kesetaraan moral,
dan juga harus melindungi kepentingan negara-negara yang tidak diuntungkan, negara-negara kecil, least developed. Seperti itu filosofinya. Makanya saya juga menggugah peran dari WTO, ya kan, untuk bisa lead gitu, bisa lead untuk bisa melihat jika ada yang mengganggu, jika ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aturan dalam WTO rules, itu harus dilakukan satu legal action. Memang kalau dari research yang ada, Pak Ando dan rekan-rekan Berita TV, banyak klaim, ya kan, ada seribuan klaim selepas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menggunakan executive order-nya untuk bisa mengatur tarif ke berbagai negara. Tetapi rata-rata klaim yang dilakukan oleh negara-negara dari studi yang ada, ya kan, itu tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya kan, karena memang ini bergantung kepada WTO Dispute Settlement Body-nya, karena WTO sebagai penengah kan dari semua negara yang ada. Makanya menurut saya Indonesia perlulah ke depan untuk bisa mendorong ada wakil-wakil kita di WTO, ada wakil-wakil kita di luar negeri untuk bisa melobi yang ada. Nah, kita juga melihat beberapa negara sudah mengambil sikap dengan adanya tarif Trump yang dikenakan oleh banyak negara. Tetapi kita fokus saja dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah sudah menggunakan skema-skema yang ada, kita optimize skema ini supaya bisa kita meminta waktu, kita bisa merenegosiasi dari tarif Trump yang sudah dikenakan oleh ke Indonesia. Baik. Jadi harus tetap memanfaatkan setiap perjanjian bilateral, multilateral, dan seterusnya. Dan kita berharap juga Indonesia bisa menjadi penjembatan yang baik gitu ya, antara Amerika dan Cina. Dan juga tentunya harus main cantik, tetap Indonesia kirim semua pelobi-pelobi handal agar bisa renegotiate dan hasil yang cukup menguntungkan begitu. Terima kasih banyak Prof. Aryawan Gunadi sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Berita TV. Ya, salam sehat selalu. Sehat-sehat selama di sana di Taipei, Prof. Gunadi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa.